Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Sokonandi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran secara daring. Silahkan anak-anak perhatikan apa yang Pak Guru sampaikan. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan mengenai bab 2, yaitu operasi hitung campuran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Ya, ini lanjutan apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada materi yang sebelumnya. Kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran pecahan. Yang pertama, mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pak Guru ulangi. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Contohnya 3/10 ya, 0,3 ya. Contohnya 3/10 itu 0,3. Kalau 2/10 berarti 0,2. Kalau 1/10 0,1. Kalau 4/10 0,4, dan seterusnya. 45/100 0,45. Kalau 25/100 berarti 0,25. Kalau 13/100 0,13, dan seterusnya. 125/1000 hasilnya 0,125. 125/1000 hasilnya 0,125. 3/4. 3/4 ini kita kalikan 25, baik pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya 3 kalikan 25 hasilnya 75. Penyebutnya 4 kalikan 25 hasilnya 100, berarti 75/100. 75/100 hampir sama dengan contoh yang nomor 2, menjadi 0,75. 1/2/5 ya, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 5 kali 1 5 tambah 2 hasilnya 7/5. Kalau sudah, kalikan 20 ya. 7 kali 20 hasilnya 140. 5 kali 20 hasilnya 100. Maka bentuk pecahan desimalnya 1,40 atau 1,4. 5/8 ya. Kita kalikan 125. 5 kalikan 125 hasilnya 625. Sedangkan 8 kalikan 125 hasilnya 1000. Hasilnya 0,625.
Selanjutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Caranya mengubah pecahan, caranya adalah mengubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Contohnya 0,8. 0,8 itu artinya 8 per 10. Kita sederhanakan, 8 dibagi 2 hasilnya 4, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Pembaginya harus sama, tidak boleh atas pembilangnya dibagi 2, yang penyebutnya dibagi 5, tidak boleh. Harus pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 0,25. 25 per 100, ini kita sederhanakan, dibagi 25 semuanya, baik pembilang dan penyebut. Pembilangnya dibagi 25, penyebutnya dibagi 25, hasilnya 1 per 4. 0,375. 375 per 1000, 375 dibagi 125 hasilnya 3, 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Berarti bentuk pecahan biasa dari 0,375 adalah 3 per 8. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, silakan. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh ya, 1 per 4, ya, kalikan 25 semuanya. Berarti 25 per 100, hasilnya 25%. 4 per 5, 4 kalikan 20. Untuk pembilangnya, untuk penyebutnya 5 kalikan 20, hasilnya 80 per 100 atau 80%. Ya, cara lainnya adalah dikalikan dengan 100%. 1 per 4, kalau dijadikan persen, 1 per 4 dikalikan 100, 4 disederhanakan dengan 100, saya bagi 4 semuanya, 4 dibagi 4, 1, 100 dibagi 4, 25. 25 kalikan 1 dibagi 1, hasilnya 25. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya, mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian, sederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Contohnya, 20% adalah 20 per 100, dibagi 20 semuanya, 20 dibagi 21, 100 dibagi 20 hasilnya 5, 1 per 5. 75%. 75 per 100 dibagi 25 semuanya, 75 dibagi 5 hasilnya 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. 125%, 125 per 100, 125 dibagi 25 hasilnya 5, 100 dibagi 25 hasilnya 4, 1 per 4.
Mengubah desimal menjadi persen. Caranya, mengubah desimal menjadi pecahan berpenyebut 100. Contoh, 0,2 ya adalah 2/10. 2 kali 10 untuk pembilangnya, 10 kali 10 untuk penyebutnya, 20/100 atau 20%. 0,35 35/100 hasilnya 35%. 0,125 adalah 125/1000 dibagi 10, 125 dibagi 10 hasilnya 12,5, 1000 dibagi 10 hasilnya 100. Hasilnya adalah 12,5%. Mengubah persen menjadi desimal. Caranya, mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian mengubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contoh, 2%, 2/100, 0,025, 45%, 45/100, 0,45, 50%, 50/100, 5/10, 0,5. Ya, kita lihat mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Langkah-langkahnya mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, ubah pecahan yang berbeda untuk menjadi bentuk yang sama. Urutkan pecahan yang bentuknya sudah sama dari terkecil atau dari yang terbesar. Ini ada contoh. Untuk lebih memahaminya, kita simak video berikut ini. Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Contoh ya, Dina mempunyai 8 apel, sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Kita lihat penyelesaiannya. 1/4 dari 8 berarti ya 1/4 dikalikan 8, 1/4 1 dikalikan 8 dibagi 4 atau 8 dibagi 4 hasilnya 2.
Jadi apel yang diberikan Cindy sebanyak 2 buah. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ubah menjadi bentuk pecahan yang sama, bisa pecahan biasa. Contoh 1/4/5 dikurangi 0,25 ditambah 3/4. Ya, 1/4/5 diubah menjadi bentuk pecahan biasa 9/5 dikurangi 0,25 itu berubah menjadi 1/4. 3/4-nya tetap. Kita rubah menjadi berpenyebut sama 20. 5 menjadi 20 kalikan 4 sehingga 9 kalikan 4 hasilnya 36. Ya, 4 menjadi 20 kalikan 5, yang 1 kalikan 5 hasilnya 5. 5 menjadi 20. Saya ulangi, 4 menjadi 20 kalikan 5, berarti 3 kalikan 5 hasilnya 15. Ya, hasilnya 46/20, atau bentuk pecahan campurannya 6/20. Kalau kita sederhanakan 3/10. Ya, ada aturannya. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Kerjakan urut dari sebelah kiri. Operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Ubah menjadi bentuk pecahan yang sama, misal pecahan biasa. Contoh 4/5 dibagi 0,2 dikali 1, 1/2. 4/5 dibagi 1/5 dikali 3/2. 4/5 dikali, karena ini pembagian dibalik ya, 1/5 menjadi 5/1 kali 3/2. 5 dengan 5 kita sederhanakan atau kita coret, tinggal 4/1 kali 3/2. Hasilnya 12/2, 6. Ya, perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Kerjakan urut dari sebelah kiri. Operasi hitung campuran pecahan. Untuk menjadi bentuk pecahan yang sama, saya ulangi, ubah menjadi bentuk pecahan yang sama, misal pecahan biasa. Contohnya 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. 3/4 ditambah 3/5 dikali 3/2. Kita kerjakan yang perkalian dahulu.
3 kali 3 9, 5 kali 2 10. Berarti 3/4 ditambah 9/10. Kita jadikan penyebutnya sama, 20 semuanya. 15/20 ditambah 18/20. Hasilnya 33/20 atau 1/13/20. Langkah-langkahnya, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri, dan operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut juga dari paling kiri. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Contohnya, Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 31/2 kg. Untuk keperluan membuat kue, Ibu membeli tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan Ibu untuk membuat kue? Penyelesaiannya, Ibu mula-mula punya 31/2 kg. Kemudian membeli lagi, berarti bertambah 0,75. Digunakan untuk membuat kue dan tersisa, berarti dikurangi 3/5. 31/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. 31/2 itu berubah menjadi 3,5 ditambah 0,75 tetap 3/5 menjadi 0,6. Hasilnya 3,65. Jadi tepung terigu yang digunakan Ibu untuk membuat kue sebanyak 3,65 kg. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kali ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu secara tertib, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.